Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Episode 4, Bayangan Masa Lalu. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean cerita selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa share dan komentar di bawah ya. Jangan pergi. Aku tahu kamu sekarang membenci aku. Tapi sebelum kamu dan aku benar-benar siap mengatakan pada orang tua kita tentang masalah kita, tinggallah di sini. Aku gak akan tahu harus menjawab apa jika mama tiba-tiba datang dan kamu gak ada, ucap Dinda mencoba menahan suaminya. Revan terlihat berpikir sejenak, namun dia tidak berkata apapun. Menurutnya, apa yang Dinda katakan itu ada benarnya. Tak mungkin mereka langsung berpisah begitu saja, tanpa memikirkan alasan yang tepat. Rasanya tak mungkin juga mengatakan tentang masalahnya. Walaupun Revan sangat marah, tapi hatinya juga masih mencintai Dinda. Hanya saja dia merasa tak mampu untuk memaafkan istrinya. Aku masih berharap kita bersama. Aku mengakui kesalahanku, tapi aku gak bisa berbuat apapun jika kamu tidak mau menerima aku dan memaafkan aku, ucap Dinda lagi. Namun Revan lagi-lagi hanya diam saja dan berlalu pergi ke kamarnya. Dia teringat pesan ibunya sebelum pergi tadi. Walaupun dia belum mampu melakukannya, tapi itu alasan satu-satunya kenapa Revan ingin bertahan. Dia tidak ingin ibunya ikut kecewa dan terluka. Saat Revan berlalu pergi, Dinda menghela nafas. Dia pernah bermimpi akan merasakan pernikahan yang bahagia. Tapi dia menyesal telah menghancurkan sendiri kebahagiaannya. Dan tentang masa lalunya yang seharusnya berlalu dan terkubur dalam, ternyata menyisakan bekas hingga berujung kehancuran dalam rumah tangganya. Andai kamu mau mengerti aku sekali saja, Revan. Andai saja aku mampu mengatakan tentang aibku itu. Hal yang menurutku memalukan untuk aku katakan, ucapnya lirih. Dinda pun beralih dengan pekerjaan rumah. Setidaknya itu bisa membantunya melupakan masalah di antara dirinya dan juga Revan. Untuk pertama kalinya, Dinda memasak untuk makan siang suaminya. Setidaknya dia bisa berusaha melakukan tugasnya sebagai seorang istri, walaupun Revan membencinya. Revan sepertinya tak pernah keluar dari kamar itu, bahkan setelah Dinda selesai menyiapkan makan siang di atas meja. Beberapa kali Dinda menatap ke pintu kamar yang sejak tadi tak pernah terbuka sama sekali. Ya, Dinda menyadari bahwa Revan pasti ingin menghindari dirinya. Namun, lagi-lagi Dinda ingin berusaha merebut hati suaminya. Dia percaya kebaikan akan meluluhkan hati Revan untuk menerima kekurangannya. Perlahan, Dinda berjalan dan berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Harusnya dia bisa saja langsung masuk. Tapi antara dirinya dan Revan sekarang seperti orang asing yang tak terlalu saling mengenal. Dinda pun mulai mengetuk pintu kamar tersebut secara perlahan. Revan, boleh aku masuk? Ucap Dinda gugup. Revan membuka pintu dengan tak bersemangat.
dan juga bersikap acuh. Aku sudah masak buat makan siang. Kamu makan ya? Pinta Dinda tersenyum. Kamu pikir aku mau makan sama kamu? Atau kamu pikir aku akan makan masakan kamu? Aku bisa pesan makanan dari luar. Kamu makan saja sendiri, balas Revan. Tapi Revan, aku belum selesai Dinda bicara. Revan langsung menutup pintu dengan keras di depan mata Dinda. Tak ada yang bisa Dinda lakukan. Dia kembali teringat saat hari pernikahannya. Perlakuan Revan padanya begitu mesra sebelum malam pertama mereka terjadi. Dinda hanya bisa mengusap air mata yang menetes di wajahnya. Kemudian kembali turun menuju meja makan dan dia pun makan sendirian. Benar saja, baru saja Dinda selesai makan, Revan langsung keluar dari kamarnya dan menghampiri Dinda lalu duduk di sampingnya. Dinda pun menoleh sambil terdiam menatap Revan dengan heran. Aku mau makan. Jaringanku bermasalah, nggak bisa pesan makanan. Kalau harus keluar terlalu lama. Aku nggak makan sejak pagi. Ucapnya dengan ekspresi dan wajah dingin. Oh, iya, makanlah, balas Dinda. Tapi aku nggak mau makan kalau kamu masih di situ. Nafsu makanku bisa saja hilang karena marah. Oh, iya, aku ke kamar kalau gitu. Makanlah dengan tenang. Setelah makan, piringnya di situ aja. Nanti aku bereskan. Ucap Dinda kemudian beranjak meninggalkan Revan sendiri dan berjalan menuju kamarnya. Dinda tersenyum dan merasa senang karena akhirnya Revan memakan makanan yang dimasak olehnya. Dinda perlahan membuka kamarnya. Dia cukup merasa terkejut karena kamar yang tadinya berantakan dengan pecahan kaca di lantai dan juga kasur yang berantakan karena malam pertama mereka yang berujung pertengkaran. Namun sekarang kamar itu terlihat rapi dan bersih. Bahkan tak ada satupun pecahan kaca di lantai. Dinda berjalan masuk dan duduk di tepi kasur sambil melihat seisi kamar itu. Dia berharap pernikahannya bisa dia pertahankan dan kehangatan saat pertama kali menginjakkan kaki di rumah itu bisa kembali dia rasakan lagi. Aku akan berusaha, walaupun aku gak mungkin mengembalikan kesucianku yang membuat Revan marah besar. Tapi aku akan menjadi istri yang baik hingga dia bisa melupakan dan menerima kekuranganku itu. Ucap Dinda bertekad dalam hati. Baru beberapa saat Dinda duduk, Revan langsung masuk ke dalam kamar tersebut. Keluar kamu. Aku mau istirahat. Aku mau kita tidur di kamar terpisah. Ucapnya tegas. Apa? Aku bilang, aku mau kita tidur di kamar terpisah. Keluar sekarang.